Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin ide cemilan olahan dari tepung beras, cukup diaduk aja langsung jadi. Dan untuk rasanya dijamin super enak banget, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, pertama kita bikin adonan coklat. Siapkan 100 gram atau 10 sendok makan tepung beras. Kita siapkan wadah yang agak besar, masukkan tepung beras, lanjut masukkan 2 sendok makan atau 20 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 100 gram atau 7 sendok makan gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam halus, kemudian kita masukkan 500 ml santan kekentalan sedang. Lanjut kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa ukuran sedang ya. Setelah semua bahannya udah tercampur rata, terakhir kita masukkan 1 sendok makan coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya kita larutkan dengan sedikit air panas, lalu kita aduk-aduk hingga coklat bubuknya larut, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah coklat bubuknya larut, lalu kita campurkan ke adonan, kemudian lanjut kita aduk-aduk lagi hingga adonannya tercampur rata. Di tahap ini kalau adonannya masih kurang coklat atau kurang pekat, boleh kita tambahkan sedikit pasta coklat ya, ini opsional aja. Lanjut kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Oke teman-teman, adonan coklatnya udah tercampur rata. Sekarang kita siapkan pan atau panci, lalu kita masukkan adonan coklat sambil disaring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal. Langkah selanjutnya adonan coklat kita masak terlebih dahulu. Di sini saya nyalakan api kompor sedang cenderung kecil. Kita masak adonan coklatnya sebentar aja ya, hingga adonannya hangat kurang lebih selama 1 hingga 2 menit, atau pastikan adonannya sedikit menggumpal. Tujuan adonan kita masak terlebih dahulu biar kuenya awet nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Nah, setelah adonannya agak sedikit menggumpal, oke, matikan api kompornya lalu kita angkat. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18 dan tingginya ini 6 cm. Setelah loyang dioles rata, langsung aja kita masukkan adonan coklat ke dalam loyang. Kita masukkan semua ya adonan coklatnya. Langsung aja kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus adonan coklatnya selama 25 menit atau pastikan lapisannya ngeset ya. Untuk api kompornya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar permukaan kuenya mulus, tidak bergelombang dan matangnya benar-benar merata. Langkah selanjutnya kita bikin lapis putih. Siapkan 100 gram tepung beras atau 10 sendok makan. Lanjut masukkan 2 sendok makan atau 20 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh garam halus. Kemudian kita masukkan 400 ml santan kekentalan sedang. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk santan lapis putihnya ini sebaiknya sebelum kita campurkan ke adonan, dimasak atau direbus dahulu hingga mendidih, biar nanti kuenya awet nggak cepat basi. Oke, untuk lapis putihnya udah tercampur rata. Terakhir kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal. Untuk lapis putihnya ini teman-teman kita kukus sebanyak 2 kali, jadi kita bagi 2 sama rata ya. Setelah 25 menit kita kukus, lapis coklatnya ini udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang pertama. Untuk lapis putih yang pertama kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit kita kukus, lapis putih pertama udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Dan untuk lapis putih yang keduanya ini biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit kita kukus, kue talam coklatnya udah matang. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue talamnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue talamnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kuenya mudah dikeluarkan. Lanjut kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik.
Dan untuk hasilnya teman-teman seperti ini, kelihatan hasilnya cantik ya. Langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resepku ini kita potong menjadi 4 bagian, kemudian kita potong lagi kecil-kecil. Di tahap ini untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Oke teman-teman semua, selamat mencoba resepnya, semoga suka dan bermanfaat ya. Setelah kue talam coklatnya dipotong, untuk hasilnya seperti ini, kelihatan perpaduan warnanya cantik banget. Untuk tekstur kue yang ini lembut dan sedikit kenyal. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, ada kenyalnya, manisnya pas, berasa coklatnya. Recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.